Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Pertama, perkenalkan nama saya Raditya Dwi Wiratama. Saya dari PT Rail Indonesia, cabang Malang, yang berposisi sebagai Service Technician. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang bird dan pet control. Oke, yang pertama itu ada introduction. Jadi, Bapak Ibu sekalian pasti paham bahwa badan pet control ini juga masuk ke dalam salah satu unique queue service dari PT Rentokil, yang dimana beberapa customer kita juga sering mendapatkan problem terkait sama yaitu burung dan kelelawar. Jadi burung maupun kelelawar ini tuh memang memiliki peranan penting ya dalam sebuah ekosistem. Namun ada situasi-situasi tertentu di mana pengendalian ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem maupun kesenjangan atau kelancaran bisnis dari customer kita. Nah, hal-hal itu, situasi-situasi tertentu itu apa saja? Yang pertama itu kita itu menjaga dari perlindungan tanaman. Yang pertama itu, kenapa perlindungan tanaman? Karena memang beberapa burung itu sangat mengganggu para petani di ladang dan di sawah, di mana persawahan yang ditanami padi itu sering dimakan atau diserang oleh hama burung. Sedangkan kelelawar, dia itu biasa merusak perkebunan buah milik warga, yang dimana kelelawar ini sering memakan buah-buahan yang sudah matang, dan dia hanya memakan setengahnya saja, bahkan seperempat atau hanya menyicipi saja, yang dimana itu sangat merugikan para petani buah. Ini yang kedua itu dari kesehatan manusia. Jadi burung dan kelelawar ini juga bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi penyebaran bakteri atau virus. Kalau dari burung mungkin nggak semua burung bisa membawa virus atau bakteri, cuman ada beberapa yang dia itu bisa menyebarkan, yang rata-rata itu dimiliki oleh burung-burung karnivora atau burung-burung yang memakan daging, yang dimana dia itu memakan daging yang tidak fresh mungkin ya. Jadi bakat terkadang itu dia memakan bangkai yang pastinya bangkai itu memiliki bakteri yang sangat berbahaya. Dan ini akan membawa bakteri tersebut dan dia akan hinggap-hinggap di pohon atau di dahan bahkan di dekat bangunan, yang dimana nanti sangat ada kemungkinan itu tersentuh oleh manusia. Nah, untuk kelelawar sendiri, memang kelelawar ini memiliki, dia itu pembawa virus Ebola. Terus yang kedua ada virus rabies juga. Dan yang terakhir yang tahun-tahun kemarin yang sudah kita lewati yaitu virus SARS-CoV. Nah, walaupun masih informasinya masih belum valid, cuman memang dari peneliti Cina sudah memastikan bahwa virus COVID itu berinang dari kelelawar. Oke, selanjutnya yaitu gangguan pada infrastruktur. Nah, ini yang sering kita lakukan sebagai teknisi pest control atau dari perusahaan pest control, yaitu tentang gangguan pada infrastruktur, yang dimana building-building dari customer kita itu sering dijadikan tempat resting atau bersarang burung, yang dimana itu bisa mengganggu estetika dari bangunan tersebut. Ketika bangunannya sudah didesain rapi, namun di sudut-sudut bangunan atau di samping-samping bangunan itu terdapat banyak sarang burung yang itu sangat mengganggu. Dan hampir sama dengan kelelawar, dia akan, kalau bangunannya atau infrastrukturnya itu kurang, sangat mendukung untuk dijadikan sarang, maka kelelawar itu akan bertengger di
building-building tersebut, dan itu juga sangat mengganggu dari sisi estetikanya. Dan yang paling mengganggu dari gangguan pada infrastruktur ini yaitu dari fesesnya atau kotorannya yang dapat mengotori bangunan atau di sekitaran bangunan. Nah, maka dari itu, dari gangguan-gangguan seperti itu, maka customer itu sering meminta tolong kepada perusahaan-perusahaan pest control untuk melakukan pengendalian. Nah, yang terakhir yaitu konservasi dan kelestarian. Jadi, meskipun kita ini tergolong perusahaan pest control, kita tetap harus memperhatikan konservasi dan kelestarian ya. Jadi, walaupun kita sebagai pengendali sama burung ini dan kelelawar, kita juga harus memperhatikan pelestariannya. Jadi kita tetap mengendalikan tanpa mengurangi populasi. Karena kalau populasinya kita kurangi atau dengan kasarnya kita membunuh para burung dan kelelawar ini, kita juga mengganggu keseimbangan dari alam. Jadi itu sedikit pembukaan dari pet control ini. Oke, kita langsung ke main topik. Jadi yang pertama itu ada burung. Kita akan membahas dari sisi biologinya dulu. Jadi burung dari struktur tubuhnya ini pasti burung memiliki bulu, sayap, paruh, dan kaki. Di mana mereka semua struktur ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada bulu. Jadi bulu ini memang membantu si burung untuk melindungi dari suhu ekstrim, yaitu suhu dingin atau suhu panas. Dan yang kedua ada sayap yang memang yang pastinya berfungsi untuk terbang. Terus ada paruh. Em, Paruh ini juga memiliki banyak macam. Ada yang cuman fungsinya memang sama, yaitu untuk makan, terus untuk menggigit atau mengkoyak mangsa, terus bisa sebagai apa itu? Sebagai ini melubangi atau membuat sarang dengan bantuan dari paruh. Terus yang terakhir ada kaki. Jadi semua kaki burung ini pasti memiliki cakar atau semacam ya, kaki tajam gitu, ramping yang dia itu berfungsi sebagai sebagai dia untuk bertengger atau mencengkram dahan-dahan atau tempat-tempat agar dia bisa berdiri. Yang kedua ada reproduksi. Jadi mereka ini memiliki sistem reproduksi yang internal dengan organ reproduksi jantan dan betina yang khas. Nah, untuk burung ini betinanya itu bertelur dan proses pengembangbiakannya itu dimulai dengan perkawinan antara jantan dan betina. Untuk makanannya sendiri, burung ini memiliki jenis makanan yang beragam, mulai dari biji-bijian, ada yang memakan serangga, ada yang memakan buah, ada yang memakan ikan, memakan daging, bangkai, dan lain sebagainya. Terus dari sistem pernafasannya ini, burung ini memiliki sistem pernafasan yang efisien untuk mendukung kegiatan terbang mereka. Jadi mereka ini memiliki paru-paru yang kompak dan bertabur. Jadi berbeda dengan mamalia. Kalau mamalia itu paru-parunya agak pipih gitu. Kalau burung ini bertabur, jadi dia itu memiliki ruang yang seperti tabur di paru-parunya dan serta memiliki sirkulasi udara yang unidireksional atau searah, yang dimana fungsi sirkulasi udara ini membantu burung itu bisa terbang dengan sangat bebas dan memiliki aerodinamis atau belok-beloknya itu bisa lancar dengan bantuan sirkulasi udara yang searah. Terus yang terakhir dari sisi terbang, jadi itu yang dilapisi bulu ini tuh bisa mengurangi gesekan udara dan memberikan stabilitas dalam terbang. Jadi ketika suatu badan itu bertabrakan dengan udara, apalagi dengan kecepatan tertentu,
itu bisa memberikan efek yang tidak bagus terhadap tubuh. Contoh seperti pesawat atau helikopter saja yang dari besi, ketika dia tidak dirawat atau tidak dilapisi bahan tertentu, dia juga akan rusak karena efek dari gesekan udara. Yang selanjutnya saya akan membahas dari sisi biologi dari kelelawar. Jadi struktur tubuh kelelawar ini memiliki sayap yang terbentang di antara anggota tubuh mereka. Jadi sayap kelelawar ini terdiri dari jaringan kulit yang membentang di antara jari-jari mereka. Dan tulang-tulang kelelawar ini sangat ringan dan fleksibel. Nah, yang tulang-tulang ini itu sangat membantu dia dalam terbang. Jadi dia itu terbangnya mengepakkan sayap. Nah, jaring-jaring kulit ini yang membantu si kelelawar ini bisa terbang dengan baik, bahkan dengan kecepatan tertentu. Gitu. Dari reproduksinya, kelelawar ini melakukan reproduksi secara seksual. Mereka ini reproduksinya itu internal yang mirip dengan mamalia lain. Cuman yang membedakan dia tuh mamalia yang terbang. Gitu. Nah, betina kelelawar ini mengandung dan melahirkan anaknya. Biasanya sih berjumlah di antara 1 atau 2 ekor setiap sekali melahirkan. Dan si anak juga akan disusui oleh ibunya karena kelelawar termasuk dari mamalia. Nah, untuk makanan kelelawar ini beberapa spesies itu ada yang memakan buah-buahan, nektar bunga, atau serbuk sari, terus ada yang makan daging, serangga, ikan, bahkan vertebrata kecil seperti tikus, kadal, ataupun katak. Tergantung dari jenis-jenis kelelawarnya. Untuk sistem pernafasannya, jadi kelelawar ini memiliki sistem pernafasan yang mirip dengan mamalia, yaitu mereka itu memiliki paru-paru. Terus kelelawar ini terbang dengan menggunakan sayap yang mana mereka juga memiliki kemampuan bernafas saat terbang. Jadi ketika terbang, kelelawar itu bisa bernafas dengan baik. Bahkan ketika kelelawar itu bertengger dengan posisi kepala terbalik, dia itu masih bisa bernafas dengan normal. Kalau kita sih sebagai manusia, kalau terbalik kan pasti ketika posisinya terbalik, pernafasan kita akan terganggu. Namun kalau kelelawar, dia berbeda, dia itu memiliki keunikan dalam kemampuan bernafas. Terus yang terakhir ada echolocation. Jadi echolocation itu adalah kemampuan untuk mengeluarkan suara ultrasonik yang terpantul kembali ke telinga kelelawar. Jadi sistemnya sonar atau hampir sama seperti burung hantu dengan memantulkan suara ultrasonik. Ketika suara itu ketika suara itu dikeluarkan, ketika ada pantulan maka di situ ada penghalang dan si kelelawar tidak akan melewat situ. Dia akan mengikuti suara yang tidak terpantul. Itu yang membuat sebagai cara dia untuk menentukan arah terbang dan menghindari ada penghalang. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi dari burung. Karena burung ini jenisnya banyak, maka akan diklasifikasi. Ada beberapa. Jadi yang pertama itu dari Passeriformes atau burung berkicau. Burung berkicau ini jenisnya ada merpati, burung kenari, burung gereja, terus burung pipit, burung seliti, terus ada burung pemangsa yang rata-rata itu besar ya, yaitu elang, raja wali, kemudian burung bangkai, bahkan. Terus ada burung hantu, terus ada burung merpati, merpati jambul, merpati biasa, terus ada burung beo, kakak tua, terus ada burung alap-alap, alap-alap Jawa, alap-alap pemakan ikan, terus ada burung pantai juga, burung camar, burung gereja laut, terus dan jenis burung unta dan burung kiwi. Burung kiwi ini seperti burung puyuh, cuman posturnya agak besar.
Nah, yang selanjutnya klasifikasi dari kelelawar. Di klasifikasinya itu ada kelelawar buah besar. Contohnya itu kalong, terus ada codot juga, sama-sama pemakan buah. Cuman kalau codot posturnya agak kecil daripada kalong. Terus ada dari kelelawar mikro, kelelawar ekor bebas, kelelawar vampir, kelelawar pisang. Yang kelelawar ini tuh posturnya kecil dan lebih banyak di area gua atau area yang gelap yang jarang terjamah oleh manusia. Nah, kelelawar ini termasuk ke dalam ordo Chiroptera yang merupakan satu-satunya ordo mamalia yang mampu terbang secara aktif. Dan aktifnya itu di malam hari, atau bisa disebut nocturnal. Nah, ini beberapa contoh burung-burung yang sering kita temui di customer kita. Yang pertama ada burung seliti. Burung seliti itu tidak hinggap di building, cuman dia itu sering terbang-terbang di sekitaran bangunan. Terbang terus, jadi nggak ada berhenti-berhentinya. Terus ada burung gereja, dan burung pipit ini, burung gereja dan burung pipit ini memiliki kesamaan. Jadi dia itu sering bertengger. Tengger di atas bangunan atau di pagar-pagar bangunan. Dan dia yang sangat mengganggu infrastruktur dengan membuat-buat sarang di sudut-sudut bangunan. Nah, dua burung ini yang sering menjadi keluhan dari customer dan meminta tolong untuk dikendalikan. Nah, yang selanjutnya itu ada kalong, rodot, dan kelelawar. Sebenarnya ini satu spesies, sama-sama kelelawar, cuman dibedakan dari makanannya dan sedikit ada perbedaan dari ukuran tubuh. Jadi untuk kalong dan rodot ini sama-sama pemakan buah, lebih dominan memakan buah. Cuman kalau kalong ini posturnya atau ukuran tubuhnya itu sangat besar. Jadi kalau ketemu kelelawar jumbo itu rata-rata itu kalong. Terus kalau codot ini juga sama, dia itu sama seperti kalong, cuman posturnya itu tidak sebesar kalong. Dia hampir sama ukurannya dengan kelelawar. Nah, untuk kelelawar sendiri itu dia tuh posturnya kecil, tidak terlalu besar, dan dia jarang ada di pemukiman penduduk. Itu rata-rata ada di hutan-hutan atau di gua atau bahkan di rumah-rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Oke, selanjutnya, jadi saya akan membahas tentang metode pengendalian alternatifnya. Jadi dari PT Rentokil itu pasti sudah memiliki beberapa metode untuk pengendalian dari burung dan kelelawar. Cuman terkadang kita itu terkendala dengan, jadi ini contohnya gini, customer memiliki problem terkait dengan burung, sama burung dan kelelawar. Setelah itu kita memberikan sebuah saran atau rekomendasi untuk melakukan ya beberapa rekomendasi lah penutupan building yang lubang-lubang atau dan lain-lain. Nah, sambil menunggu menunggu rekomendasi itu dijalankan oleh customer yang di mana pasti itu pasti pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pasti itu lama untuk apalagi di ketinggian. Maka di situ kita tuh perlu metode-metode yang lain atau alternatif lain sambil menunggu rekomendasi itu digunakan. Dan contoh yang lain itu terkadang treatment yang kita tawarkan ke customer itu mungkin budgetnya sangat tidak sesuai, gitu ya, mungkin terlalu mahal atau gimana. Dan metodenya juga tidak bisa dilakukan di customer, tidak cocok ya. Metodenya itu dilakukan di customer. Jadi dari situ kita harus memiliki metode pengendalian yang alternatif selain dari metode yang sudah paten, yang sudah sering kita. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu penggunaan penghalang visual.
Dalam visual ini contohnya seperti pemasangan patung atau gambar pemangsa dari burung. Contoh kalau di customer banyak burung pipit atau burung geraja atau seliti, itu bisa dikasih patung atau gambar burung elang. Yang dimana itu bisa dipasang di atas loading, di ada kertas atau banner gitu, itu bisa dipasang di area-area yang memang untuk bisa membatasi agar burung atau kelelawar itu mendekat. Bisa dipasang di building ring satu, tembok-tembok pagar terluar itu nanti kita pasang-pasangin gitu kan juga bisa. Terus perangkat pengusir suara, biasanya pengalaman saya itu menggunakan kaleng. Jadi kalengnya itu disusun pakai tali, terus kita gantung. Nah, ketika kaleng itu kena angin, dia akan bunyi. Nah, bunyi-bunyian seperti itu yang bisa mengganggu burung atau kelelawar. Apalagi kelelawar kan kalau siang kan tidur. Dengan bunyi-bunyi seperti itu, si kelelawar akan terganggu dengan suara-suara dan dia akan merasa tidak nyaman di area tersebut. Yang kedua itu menggunakan bau yang tidak disukai. Jadi itu ada beberapa tanaman atau bahan alami itu yang menghasilkan bau yang menyengat. Yang dimana itu bisa menjadi hal yang tidak disukai oleh burung dan kelelawar. Bisa kita ambil contoh tuh bawang putih ya. Bawang putih dikeprek gitu kan, nanti aromanya kan menyengat. Terus ada jahe, terus ada mungkin buah-buah, atau tumbuhan-tumbuhan yang lain yang aromanya itu sangat menyengat. Itu bisa mengganggu burung dan kelelawar yang akan membuat sarang. Atau bisa jadi ketika kita sudah mengambil sarangnya atau sudah membersihkan sarangnya, kita bisa taruh tanaman-tanaman ini, bahan-bahan ini di tempat sarangnya yang lama. Jadi dia tidak akan balik lagi. Terus yang ketiga itu penggunaan habitat alternatif atau rumah burung dan kelelawar yang dipasang di sisi terluar building. Mungkin kalau cara ini sedikit agak agak susah. Nah, ini harus dipasang di luar pabrik, di luar customer. Kalau customernya di kota kan agak susah buat buat rumah-rumah burung. Cuman kalau di industri mungkin masih bisa. Ini di paling ujung belakang pabrik. Di, bisa menghambat burung dan kelelawar ini itu tidak terlalu mendekat ke arah main main perusahaan atau di area utamanya perusahaan. Jadi hanya terbang di sekitar belakang-belakang pabrik. Itu bisa sedikit membantu untuk mengurangi aktivitas burung agar tidak terlalu terlihat. Terus yang keempat itu penggunaan alat pengusir cahaya. Di burung dan kelelawar ini seringkali terganggu oleh cahaya yang berkedip-kedip atau bergerak. Jadi contoh-contohnya itu bisa pakai lampu kilat, terus lampu yang bergerak, jadi tidak konstan. Lampunya itu bisa kanan kiri, kanan kiri. Terus lampu sorot yang biasanya buat menerangi loading atau area-area tertentu kan pasti pakai area sorot, pakai lampu sorot dengan sensor gerak. Terus atau bisa kalau pakai cara tradisional itu pakai ini CD bekas. Di bekasnya itu dipasangin tali. Terus kita taruh di dekat cahaya. Jadi nanti ketika dia kena angin tuh dia akan memantul-mantulkan cahaya terkena bias dari CD tersebut. Nah ini kalau siang hari dia mengandalkan cahaya dari matahari, cuman kalau malam kalau bisa dipindah, didekatkan di lampu-lampu pabrik ya. Lampu-lampu sorot pabrik yang lampunya terang gitu. Bisa dipasang di dekat situ. Jadi ketika dia terpantul lampu itu dan terbawa angin, dia akan memantul-mantulkan cahaya. Jadi ketika burung-burung nesting itu di pabrik itu bisa tekan. Terus yang terakhir bisa membuat perangkap sederhana. Jadi ini pengalaman saya di customer saya. Jadi itu saya membuat
minta tolong ke PIC dan tim engineering itu membuatkan seperti besi. Dia itu modelnya seperti jemuran gini. Jadi ada penopangnya dua, terus tengahnya itu dikasih besi panjang, ada 3 layer. Nah, besinya ini kami lapisi pakai plastik atau pakai isolasi bening bisa. Nah, setelah dikasih isolasi bening, maka kita lapisi lagi pakai lem tikus. Ya, lem tikus. Nah, untuk menarik si burung agar mendekat, kita bisa pakai batang gandum ataupun beras yang kita taruh di atas-atas yang tiang yang sudah kita lem tadi. Dan penempatannya kalau bisa kita harus observasi dulu. Jadi area mana burung-burung yang sering hinggap. Nah, kalau kita sudah tahu area-areanya yang dijadikan burung itu hinggap, kita pasang di sini. Jadi bisa sangat efektif kalau seperti itu. Kalau kita asal pasang saja itu juga percuma. Area yang jarang dihinggapi burung terus kita pasang seperti ini juga cuma. Jadi kita harus observasi atau inspeksi dulu area-area mana yang sering dihinggapi oleh burung. Dan ini cukup efektif. Nah, terlihat dari bekas-bekas bulu ini, jadi dia nempel-nempel di sini dan kita evakuasi. Tidak kita bunuh, cuman kita pindahkan saja jauh-jauh. Nah, jadi pembahasan saya sudah selesai terkait dengan bed dan bed control. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.